Jadi macam-macam virus nggih Pak nggih. Kalau HIV ini tadi kan saya beritahukan dia nularnya lewat darah dan itu harus langsung. Langsung maksudnya itu kontak dengan permukaan yang terluka. Jadi misalnya tadi kalau jenengan bilang jarum suntik bisa, misalnya jarum tadi itu dipakai orang HIV positif, kemudian bekasnya dipakai untuk nyuntik orang yang sehat. Itu kan masuk nggih, menusuk pada darah juga, itu bisa tertular. Kalau untuk tadi misalnya pisau cukur itu bisa nular kalau pas dia dipakai nyukur orang HIV positif kemudian terluka, ada luka kecil. Darahnya orang HIV positif tadi itu nempel pada pisau cukurnya tadi. Kemudian itu belum lama dipakai untuk orang lain dan itu ada luka kecil juga. Virusnya masuk, itu bisa tertular. Tapi misalkan dicukur atau gunting tapi nggak ada luka kecil, nggak ada masalah sebenarnya itu. Kalau keringat tidak ya, Pak? Sampai saat ini kita belum ditemukan virus HIV pada keringat gitu ya. Jadi virus HIV ini tidak menular kalau lewat salaman, nggak nular nggih. Salaman kemudian makan bersama nggak nular gitu nggih. Jadi nggak usah khawatir kalau cuma secara sosial hubungannya nggak akan nular tadi ya. Kalau suami istri itu kan, kalau pas misalkan mohon maaf hubungan intim itu kan bertemu bibir dengan bibir itu ada air liur misalkan, apakah itu nular tidak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast edisi ke-20 ini udah edisi ke-20. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik ketamon narasumber yang luar biasa, yaitu nanti biar dikenalkan sendiri. Kita bincang-bincang terkait HIV/AIDS ya, mengingat tanggal 1 Desember itu merupakan hari AIDS dunia. Ya. Sebelum kita lanjutkan, monggo diperkenalkan dulu ke pemirsa. Karena ini yang mirsani juga banyak dari orang-orang Kemenak ya, Pak. Terus monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Puspita Sariwardani. Saya selaku Kabid P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Di sebelah saya ada Mas Faris Setiabudi selaku PJ Program HIV/AIDS di Dinkes Gresik. Mas Faris ya, yang membidangi penanganan HIV/AIDS atau gimana lebih tepatnya? Yang membidangi Bu Roterita. Oh gitu. Kepala bidangnya, saya yang pengelola programnya aja. Oh, pengelola programnya. Berarti bukan dokter? Bukan. Apa sebutannya berarti? Sebenarnya kalau secara lulusan saya dulunya perawat SKPNUS, tapi di situ administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan masih ada kaitannya lah ya. Walaupun administrasi kesehatan kan yang ditangani harus paham mengenai dengan penyakitnya. Iya, benar sekali ya. Baik, hal yang biasa sering kami tanyakan kepada para narasumber, kepada para tamu saya sebutkan gitu, adalah terkait dengan HIV/AIDS ini, apakah ada info-info terbaru yang perlu jenengan sampaikan? Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin dari masyarakat sudah mengerti mengenai HIV, cuman mungkin belum terlalu paham ya. Jadi untuk kasus HIV sendiri di Gresik ini di tahun 2022 ini ada peningkatan penemuan kasus baru. Kalau tahun sebelumnya di tahun 2021 kita hanya menemukan 65 kasus baru HIV/AIDS. 2021 itu kita menemukan 65 kasus baru HIV/AIDS. Tapi di tahun 2022 ini sampai bulan November sudah ketemu sebanyak 162 kasus baru HIV/AIDS. Iya, jadi ada peningkatan hampir 3 kali lipatnya. Jadi itu merupakan suatu hal yang membuat kita juga merasa khawatir, prihatin juga. Kenapa kok sampai meningkat sekali penemuan kasus ini gitu. Karena itu kami di sini berusaha memberikan sosialisasi mengenai bagaimana pencegahan dari HIV/AIDS sendiri agar tidak semakin meluas di masyarakat. Gitu. Sebelum kita berbicara masalah pencegahan kan bisa digambarkan kira-kira itu yang meningkat 3 kali lipat tadi diakibatkan karena apa itu kira-kira itu? Yang bisa diinfokan supaya nanti
masyarakat juga paham gitu. Penularannya itu lewat apa atau bagaimana gitu. Nggih. Yang Ini melalui data yang sudah jenengan rangkum misalkan gitu. nggih bisa. Ini untuk lebih jelasnya nih Mas Faris ya, karena Mas sebagai PJ programnya beliaunya gitu. petugas lapangan. Oh, Jadi gitu. yang paham lapangan banget. Silakan Mas Faris untuk menjelaskan. Iya, jadi peningkatan dari 65 kasus menuju 162 kasus di tahun 2022 ini kami di program juga kaget sih awalnya, Pak. Cuman di situ kami melihat bahwa berarti upaya teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan sama di Puskesmas itu bisa dikatakan berhasil. Dengan kata lain, salah satunya itu kita dapat bantuan juga dari PKBI Jawa Timur, kemudian dari LSM Mahameru, kemudian dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, kita kerjasama di situ, kita banyak melakukan yang namanya kegiatan mobile VCT dan juga door to door. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lainnya kita melakukan pemeriksaan HIV, benar-benar ke orang yang memang beresiko HIV. Nah, selain itu kita juga memeriksa ke semua ibu hamil dan juga semua penderita TBC yang ada di Kabupaten Gresik. Gitu. Dari angka itu muncullah orang HIV baru di Kabupaten Gresik dari 65 di tahun 2021 meningkat menjadi 162. Itu pun belum tutup tahun di tahun 2022. Masih kurang 1-2 bulan lagi laporan dari teman-teman Puskesmas yang belum kita tarik datanya. Ketemunya angka 162 tadi itu dari pendataan atau laporan atau apa? Laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan. Jadi ada orang-orang yang memang kita khususkan untuk dilakukan pemeriksaan. Ibu hamil, penderita TB, populasi kunci. Populasi kunci itu ada teman-teman dari transgender atau waria. Kemudian teman-teman dari lelaki yang seks dengan laki-laki. LGBT itu. LGBT di dalamnya itu. Terus kemudian ada wanita pekerja seks, pria pekerja seks, dan juga warga binaan pemasyarakatan di Lapas Cerme. Nah, itu semuanya kita periksa secara rutin, maka kita temukan angka 162 itu jumlahnya. Sebelum melakukan pemeriksaan itu kan jelas kita berangkatnya dari data. Data bahwa di sana ada yang ditengarai LGBT, di sana ada yang seperti itu tadi. Itu datanya kerjasama dengan siapa atau dinas sosial sendiri sudah melakukan pendataan? Kita kerjasamanya sama PKBI Jawa Timur, PKBI. PKBI Jawa Timur dan juga LSM Mahameru untuk penjangkauan. Kalau di bahasa kami namanya menjangkau kasus. Jadi di situ kita lakukan mobile VCT. Teman-teman Puskesmas datang ke suatu tempat, itu teman-teman LSL-nya atau teman-teman warinya sudah berkumpul dan memang mereka sadar untuk dilakukan pemeriksaan HIV secara rutin. Gitu. Berarti terkait dengan data 162 itu bisa jadi lebih ya aslinya, faktualnya gitu. Bisa jadi lebih, karena memang secara undang-undang seperti tadi yang Mas Waris katakan, untuk pemeriksaan HIV ini wajib untuk 1 ibu hamil, 2 pasien TBC, 3 warga lapas tadi, yang keempat populasi kunci. Populasi kunci tadi termasuk transgender, waria, kemudian laki yang seks dengan laki, WPS tadi itu. Jadi memang warianya banyak. Kalau dibilang banyak itu kan relatif ya Pak ya. Tapi kalau misalkan adanya ada. Kebetulan kemarin kan kita melakukan mapping atau pemetaan. Kita menyebut teman-teman itu adalah populasi kunci dan itu dari semuanya itu istilahnya populasi kunci. Orang-orang kunci yang memang kita bilang mereka harus diperiksa HIV karena mereka pun dengan sadar melakukan itu dan tahu kalau itu merupakan perilaku seksual yang beresiko. Mereka tahu ya, kebanyakan mereka tahu ya itu. Kalau melihat masifnya sosialisasi, harusnya mereka tersosialisasi. Gitu. Sebelum mereka periksa pun, kita tanyakan lagi, kita konseling namanya. Baik, itu seperti Mas Faris ini, ke bawahnya itu sampai di kecamatan tidak? Maksudnya ada pos-pos yang terkait dengan itu, misalnya yang menangani, yang mendata, yang mengenali, kayak gitu-gitu ada nggak sampai di tingkat puskesmas atau bagaimana? HIV-nya atau populasi kuncinya, Pak? Ya terkait semuanya yang terkait dengan HIV ya, untuk antisipasi HIV tadi. Kalau HIV itu kita sama puskesmas gitu, Bu. Iya, sama puskesmas. Jadi kita punya 32 puskesmas di Kabupaten Gresik ini.
semua puskesmas sudah bisa melaksanakan diagnostik untuk pemeriksaan HIV. Oh gitu ya. HIV sendiri untuk diagnosanya itu melalui pemeriksaan darah. Jadi kalau dilihat dari luar kita nggak akan tahu apakah dia pasien HIV atau bukan. Tahunya setelah pemeriksaan darah tadi. Di Gresik 32 puskesmas sudah bisa melaksanakan itu. Sudah gitu. semuanya. Sudah semua gitu. Baik. Kalau melihat jumlah yang begitu banyak tadi kan menjadi keprihatinan kita bersama ya. Nah, apa namanya? Berarti kita perlu berbicara masalah pencegahan gitu. Yap, benar sekali. Itu yang paling utama. Karena kalau sekali kena HIV positif itu selamanya juga tetap HIV positif gitu. Kalau seperti saya itu memahami HIV itu kan paling kalau nakal misalkan ke PSK gitu berisiko itu kan berarti banyak orang yang seperti saya yang perlu diberi wawasan lebih luas lagi lewat apa saja, kemudian pencegahannya bagaimana. Baik, maaf saya persilakan Mas Faris atau baik. Sebelumnya untuk HIV sendiri, HIV itu merupakan virus virus yang dia itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau orang awamnya gini, kita itu punya tentara dalam tubuh kita itu. Kalau kita sakit, tentara itu yang maju. Nah, HIV ini menyerang tentara tadi. Jadi pada orang normal, kalau kita sakit batuk pilek atau diare dengan pengobatan dan istirahat yang cukup aja kita bisa sembuh sendiri. Tapi pada orang-orang HIV positif, karena tentaranya tadi sudah kayak gara-gara HIV-nya tadi, flu atau diare bisa menyebabkan kematian pada pasien HIV kalau tidak diobati. Itu. Kemudian untuk penularannya, jadi HIV ini penularannya itu langsung, jadi lewat cairan darah, cairan sperma, kemudian cairan vagina, atau dari ibu HIV positif pada bayinya. Jadi memang kita tadi ada pemeriksaan pada ibu hamil itu tujuannya untuk deteksi dini. Kalau ibunya HIV positif, ibunya dikasih pengobatan, sehingga untuk bayinya bisa mengurangi penularan. Kalau pernah saya dengar masalah bisa nular lewat jarum suntik atau misalkan kerok jenggot dipakai orang HIV terus kita pakai, itu benar tidak sih sebetulnya, gimana itu nularnya kan karena ini kan virus ya. Nah virus itu kan biasanya kita memahami virus itu nularnya lewat udara kan gitu kan, tapi itu tidak sampai seperti itu Bang. Ini perlu dijelaskan. Jadi macam-macam virus Pak. Kalau HIV ini tadi kan saya beritahukan dia nularnya lewat darah dan itu harus langsung maksudnya itu kontak dengan permukaan yang terluka. Jadi misalnya tadi kalau jenengan bilang jarum suntik, bisa misalnya jarum tadi itu dipakai orang HIV positif, kemudian bekasnya dipakai untuk nyuntik orang yang sehat, itu kan menusuk pada darah juga, itu bisa tertular. Kalau untuk tadi misalnya pisau cukur, itu bisa nular kalau pas dia dipakai nyukur orang HIV positif kemudian terluka, ada luka kecil, darahnya orang HIV positif tadi itu nempel pada pisau cukurnya tadi, kemudian itu belum lama dipakai untuk orang lain dan itu ada luka kecil juga, virusnya masuk, itu bisa tertular. Tapi misalkan dicukur atau gunting tapi nggak ada luka kecil, nggak ada masalah sebenarnya itu. Kalau keringat tidak ya, Pak? Sampai saat ini kita belum ditemukan virus HIV pada keringat gitu ya. Jadi virus HIV ini tidak menular kalau lewat salaman, nggak nular salaman kemudian makan bersama nggak nular gitu jadi nggak usah khawatir, kalau cuma secara sosial hubungannya nggak akan nular tadi ya. Kalau suami istri itu kan, kalau pas misalkan mohon maaf hubungan intim itu kan bertemu bibir dengan bibir itu ada air liur misalkan, apakah itu nular tidak itu? Kalau suami istri yang satu positif, yang satunya negatif, kita menyarankan menggunakan kondom untuk berhomoseksualnya. Tapi kalau misalkan cuman berciuman ya, selama tidak ada luka di dalam mulutnya, nggak ada luka, itu berarti insya Allah aman. Jadi ya? Tidak sampai menularkan. Gitu. Jadi tidak mengeri yang kita bayangkan selama ini. Iya, masih mengerian ini COVID yang kita nafas bersin aja kan tertular, lebih mudah tertular. Kalau ini harus ada prinsipnya tadi yang dijelaskan Bu Dr. Puspita kan EC kalau kita menyebutnya Pak, ada
EC itu exit dulu. Oh, Virusnya itu keluar dulu dari dalam tubuh kita, bisa melalui darah, bisa melalui cairan vagina, bisa melalui cairan sperma atau air susu ibu. Kemudian jumlahnya juga harus cukup. Terus virusnya juga harus dalam keadaan hidup. ya. Kemudian baru virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan syarat-syarat yang kami rasa relatif sulit untuk ya, masuk gitu. Jadi tidak segampang kalau sekedar bersalaman tidak ya. Tidak ya, baik. Ini kan perlu kan biar enggak mohon maaf teman-teman yang kebetulan menderita itu biar tidak dijauhi orang. Oh iya, benar sekali. Ini kan penting kan. Baik, saya rasa nanti ketika kita posting podcastan kita, bincang-bincang kita ini nanti kan didengar juga oleh teman-teman yang mungkin menderita tapi nggak lapor, disimpan sendiri. Nah, kayak kepada beliau-beliau itu perlu ada pesan-pesan, Bu Ustaz. Oh, nggih. Baik. Jadi kalau misalnya kalau misalnya merasa melakukan yang beresiko kena HIV, bisa memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Untuk pemeriksaan HIV ini tidak dipungut biaya, gratis. Jadi asalkan mau jujur. Jadi misalnya memang dia merasa melakukan kegiatan beresiko, kemudian ke puskesmas jujur, saya mau periksa untuk HIV. Nanti akan diarahkan oleh petugas puskesmas ke poli HIV-nya, seperti itu. Dan akan jaga kerahasiaannya, gitu. Jadi langsung ke puskesmas gitu kan, biar nanti terbimbing cara mengatasinya kan gitu kan. Baik, terkait itu tadi pembicaraan kita masalah pencegahan tadi, Bu. Barangkali ada berapa poin yang perlu diketahui oleh masyarakat supaya tidak sampai tertular atau tidak sampai terkena HIV/AIDS itu. Ada poin-poin apa yang perlu Bu Dokter sampaikan? Jadi kalau di kami itu ada singkatannya A, B, C, D, E ya. Yang A, ya seperti itu singkatannya. Biar lebih mudah diingat. Kalau A itu abstinen. Abstinen artinya tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Entah itu free sex atau hubungan seksual dengan yang tadi WPS atau PSK tadi. Yang B itu adalah be faithful atau setia pada pasangan. Jadi kalau sudah satu ya satu aja, jangan ganti-ganti pasangan. Yang C adalah kondom. Kondom ini merupakan cara terakhir. Jadi yang lebih diutamakan itu ada yang pertama tadi, yang pertama sama kedua, A sama B. Kalau yang C itu kondom itu adalah cara terakhir kalau memang tidak bisa menghindari. Ya, bukan tidak bisa sih, tidak mau menghindari ya berarti ya. Itu. Kemudian yang D itu drug. Drug itu jangan melakukan perbuatan pemakaian obat terlarang atau nafsa suntik terutama. Yang E, equipment. Equipment itu adalah sterilitas pada alat-alat medis yang kita pakai. Kalau pada medis sendiri sekarang sudah steril semua. Jadi satu alat itu pasti dipakai untuk satu orang saja, sekali pakai. Kemudian untuk transfusi darah juga sebelum dimasukkan ke tubuh orang lain diperiksa dahulu untuk penyakit menularnya tadi. Jadi insya Allah kalau yang untuk equipment itu kita sudah sangat bagus steril gitu. Baik, orang terkena HIV/AIDS itu dari data yang ada itu antara yang terselamatkan dengan yang tidak itu banyak yang mana ini? Kalau dari data terselamatkan atau tidak, banyak yang terselamatkan. Karena di sini kita itu ada semuanya namanya ada ARV, ada obat, ada jalan. Artinya ketika orang tersebut itu ditemukan dalam keadaan yang bagus, masih stadium 1, 2, kemudian kita masukkan ARV, itu insya Allah orang itu lebih mudah untuk tertolong daripada yang sudah stadium 3 dan 4, apalagi yang sudah stadium AIDS gitu, Pak. Dari terkena sampai tidak terselamatkan itu. Kalau corona kan ganas kan, HIV cepat. Nah, HIV itu berapa bulan gitu antara? Kalau HIV itu ketika misal hari ini orang tersebut berhubungan seksual, kemudian ternyata dia tertular HIV hari ini, bisa jadi hari ini dia di tes HIV itu hasilnya masih negatif, padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV.
Nah, kemudian bisa kita deteksi itu minimal kalau sekarang kita bisanya 14 hari, itu kita bisa mendeteksi orang tersebut itu terkena HIV apa enggak. Itu karena memang keterbatasan alat kita, reagen kita baru bisa mendeteksi kalau orang tersebut itu terkena HIV ketika sudah 14 hari virus tersebut masuk. Nah, padahal kalau misalkan 1 hari semalam orang tersebut berhubungan seksual tertular HIV, hari ini dia berhubungan seksual, itu sudah bisa menularkan meskipun hasilnya negatif gitu. Terus kemudian setelah itu ada namanya masa jendela 3 bulan. 3 bulan ini masih bisa saja tidak terdeteksi, artinya masih negatif, padahal masih sudah ada virus HIV-nya. Baru ketahuan itu biasanya muncul gejala yang menuju ke AIDS itu 5-10 tahun setelah berhubungan. 5 sampai 10 tahun. Lama. Jadi berarti, relatif panjang ketika kita tidak menemukan orang tersebut secara awal, secara dini, orang tersebut masih bisa aktif untuk menularkan ke orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa kok angkanya setiap tahun itu bukannya turun, tapi malah naik. Gitu. Karena mereka merasa aku aman, aku pernah melakukan, tapi ternyata saya hasilnya adalah negatif. Kita nggak tahu kalau ternyata negatif itu adalah masa periode jendela atau window period tadi. Kalau misalkan orang yang bukan virus ini, tapi orang yang kena narkoba itu kan secara fisik kan konangan ya, orang ini guys narkoba gitu. Ya, orang awam saja bisa itu memprediksi lah, oh ini kayaknya ada masalah dengan dirinya itu, paling nggak kena narkoba. Kalau orang HIV AIDS tidak bisa dilihat dari luar. Jadi pada masa 5 sampai 10 tahun itu dia tampak sehat. Masih tampak sehat. Baru akan tampak penyakit yang mengerikan, misalnya kayak seluruh tubuhnya kena penyakit kulit ya. Kalau dulu saya sering memberikan sosialisasi ada gambarnya sih. Penyakitnya yang mengerikan itu pada saat-saat terakhir dia sudah kena AIDS itu tadi. Kalau sudah seperti itu terlambat biasanya. Dan itu panjang sekali kan masanya ya. 5 sampai 10 tahun. Karena itu kita nggak bisa melihat dari luar, oh ini orang habis kena AIDS ini, nggak bisa, kecuali sudah pada fase yang mendekati akhir tadi. Oh gitu. Kan tadi ada istilah bahwa HIV AIDS itu nyerang tentara kan gitu kan. Nah, orang dalam masa 5 sampai 10 tahun itu kan sebetulnya sudah diketahui kok tubuhku rentan banget. Kalau sakit flu kok repot sembuhnya. Itu sebetulnya kan sudah tahu ya sebetulnya ya. Tapi kalau tidak konsultasi ke dokter ya akhirnya main terkas sendiri aja ya itu. Jadi masih kepake juga ini, malu bertanya sesat di jalan. Iya, benar sekali. Jadi sekarang kan pemerintah sudah banyak sekali membantu menggratiskan periksa gratis dan lain-lain gitu. Jadi memang perlu kita pesankan kepada masyarakat supaya sering-sering kontrol ya terkait dengan hal itu. Mohon maaf, ada saya mumpung ingat, saya dulu pernah membaca ada orang sekeluarga kena semua, bahkan anak bayi yang dalam kondisi masih menyusu ibunya kena itu juga karena padahal ibunya katanya bukan orang yang nakal, bapaknya juga bukan orang yang nakal. Kira-kira itu tertularnya dari mana masuknya ke satu keluarga tadi? Jadi kalau misalkan seperti itu kan kita sudah mengetahui bahwa HIV itu tertularnya dari hubungan seksual atau tertularnya bisa saja pada saat itu pernah melakukan transfusi darah, kecelakaan terus sehingga membutuhkan transfusi darah, itu juga bisa. Yang sebelum ada pemeriksaan screening penyakit menular. Jadi waktu dulu itu masih belum ada pemeriksaan screening untuk penyakit menular pada transfusi darah. Tapi kalau sekarang sudah. Sekarang kalau donor darah kan masih dicek dulu ya. Bahkan sakit gatel-gatel aja jangan dulu kan itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga yang kata masyarakat di situ itu baik-baik saja. Dengan kata lain dia tidak pernah nakal atau ini. Nah, itu azasnya di sini bukannya suudzon, tapi memang kita tahu bahwa HIV itu menularnya adalah hubungan seksual gitu. Jadi mau ndak mau kita kan masyarakat itu juga tidak 24 jam dengan keluarga itu. Pasti ada pencetusnya. Entah itu dari yang laki-laki ya maupun dari yang perempuan. Nah, kalau yang masih bayi yang masih minum dari ASI ibunya, bisa jadi dia tertular dari ibunya terlebih dahulu. Tapi siapakah faktor pencetusnya di situ?
itu sering menjadi dilema juga di puskesmas ketika kita ngasih tahu tentang hasilnya. Ini siapa ya Mas kira-kira yang menularkan saya atau pasangan saya? Sebenarnya fokus kita di situ, bukan di situ maksud kami. Fokus kita adalah ketika yang di depan kita itu sudah HIV positif, kita tangani, kita obati dan jangan sampai nular ke anaknya. Kalau mencari siapa pencetusnya itu nanti jatuhnya main nggak enak ya suudon ya. Baiklah, terkait stigma masyarakat terhadap orang-orang yang terkena HIV/AIDS itu ada pesan-pesan Bu Dokter? Nggih, jadi kalau di kita itu ada semboyan jauhi penyakitnya jangan orangnya. Jadi tadi nggih, pasien-pasien HIV positif itu kalau dia sudah berobat dan mau berobat rutin itu sebenarnya secara sosial dia masih bisa bersosialisasi dengan baik. Kan tadi tularannya kan nggak gampang nggak langsung, nggak cepat nular gitu kan HIV, kecuali kalau ada kontak langsung dengan cairan tubuh pasien tadi. Jadi misalnya kalau kita tahu nah kita itu HIV positif, janganlah dijauhi gitu nggih. Yang selama yang terjadi itu kita pernah ada kasus dia HIV positif kemudian dikeluarkan dari pekerjaan. Nah, janganlah seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mau minum obat rutin ya tampak seperti kita orang sehat aja gitu. Kita sudah membuktikan beberapa pasien kita yang HIV positif tapi minum obat rutin juga masih bekerja dengan baik, gak tampak kayak orang HIV yang AIDS tadi itu gitu. Nggih. Jadi yang dijauhi itu penyakitnya bukan orangnya. Ya kayak sebetulnya di agama juga kan begitu ya. Kalau ada orang berdosa, kemanusiaannya tetap harus kita jaga bersama. Kalau soal dosanya ya biar dihukum hukum yang ada kan gitu kan. Iya, benar sekali. Ya, baik, selain itu, ini gini. Mundur lagi ke belakang, gelas bekas orang yang terkena HIV itu juga berkemungkinan ya karena air liur kan. Boten. Jadi tidak sampai segitu ya. Tidak. Jadi kalau kita bertukar alat makan atau minum nggak ada masalah sebenarnya. Bukan salah satu penularan kecuali ada luka keringat terbuka. Kan bukan kan keringat tidak ya. Gitu. Nah, ini perlu diketahui keringat tidak. Jadi olahraga bersama, renang bersama itu tidak ada masalah, aman. Gitu. Baik, barangkali ada yang masih ditambahkan yang belum sempat saya tanyakan. Monggo. Nih stigma dan juga diskriminasi itu kalau kita bilang stigma dan diskriminasi di Gresik itu masih ada dan juga banyak. Secara nggak langsung itu kita nggak sadar, terkadang kami pribadi pun menstigma dan juga mendiskriminasi. Padahal HIV itu bisa terjadi pada siapapun, terhadap orang terdekat kita, terhadap bahkan diri kita sendiri pun beresiko sebenarnya. Karena tadi setiap orang itu bisa jadi melakukan hubungan seksual dan itu adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya HIV/AIDS. Nah, gara-gara stigma dan diskriminasi masih ada, orang itu pun enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Oh, jangan-jangan nanti kalau saya tes hasilnya positif, saya dijauhi. Jangan-jangan kalau misalkan hasil saya positif, orang satu puskesmas ini tahu nih. Nah, karena faktor itu kita juga di lapangan kesulitan untuk menjangkau orang-orang. Karena memang image dari HIV sendiri itu sudah sangat buruk di awal. Jadi mau membangun lagi hal yang baik itu bukan berarti nggak bisa, tapi sulit, mengerikan ya. Karena dulu itu kalau kita melihat orang HIV di buku-buku SD, buku-buku SMP, kalau buku olahraga itu kan HIV gambarnya itu pasti orang yang kurus, kering gitu kan. Nah, kenyataannya sekarang itu banyak teman-teman ODA kita kalau tahun ini itu 162, tapi kalau kita total ODA kita dari 2015 sampai sekarang itu kan 861 secara kumulatif orang yang berobat di layanan kesehatan yang ada di Gresik itu. Lah, mereka itu pun sehat-sehat, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, masih bisa menghidupi, masih bisa naik motor, masih bisa kemana-mana gitu. Jadi ada obat, ada jalan. Jadi bukan berarti kita yang hari ini sehat itu adalah bebas dari HIV. Kalau di rumah sakit, misalkan kalau corona kan ada kamarnya tersendiri gitu. Kalau di rumah sakit tidak ada khusus gitu. Kalau orang HIV kena corona ada kamarnya sendiri. Orang HIV kan kena TBC ada kamarnya sendiri. Gitu, ikut penyakit penyertanya. Kalau dia cuma HIV saja, murni HIV tanpa komorbid, itu bisa rawat jalan, harus rawat inap gitu. Ini tadi yang info yang penting dan bahkan saya sendiri baru tahu keringat tidak itu tadi. Iya, saya pernah diminta doa di acara HIV itu.
dan waktu itu di web situ. Kemudian teman kita yang terkena HIV itu disuruh ke atas dan kita nyalami ngerangkul semua itu supaya diajarkan untuk tidak canggung kan. Tapi saya waktu itu masih nggak kena keringat apa enggak ya? Jadi keringat tidak ya? Tidak ya. Baik, itu dari Mas Faris, dari Ibu Dokter. Sama, jadi yang paling utama mengenai stigma dan diskriminasi tadi. Jadi kalau itu juga membuat pasien kita itu yang seharusnya dia sadar, saya ini punya resiko tapi nggak mau periksa karena takut. Kalau dia positif terus dijauhi orang lain gitu. Ya, jadi diharapkan nanti kalaupun mengetahui ada pasien HIV di sekitar kita, janganlah didiskriminasi atau dijauhi, karena yang utama itu sebenarnya mereka juga butuh dukungan secara sosial gitu. Sosialisasi terkait pentingnya periksa dini dan lain-lain itu sampai tidak ke Pak Lurah itu. Kalau program yang di kami dan setan sendiri itu sosialisasi HIV itu dilaksanakan pada sekolah-sekolah. Ya. Targetnya seperti itu. Cuma memang karena 2 tahun ini kan pandemi, jadi sekolahnya kan libur. Ya, itu juga mengurangi sekali sosialisasi kami. Kalau yang dulu di KPA ya Mas Faris KPA pernah melaksanakan sosialisasi HIV ini kepada Pak RT di Gresik, salah satunya kemarin di Bawean juga sudah pernah disasar sana. Ya sekedar info saja, kalau barangkali bisa kita kerjasamakan. Di Kemenak ini ada 144 penyuluh honorer dan disebar di seluruh kecamatan. Jadi di kecamatan, per satu kecamatan itu ada 8 penyuluh dan honorer. Kalau yang seperti saya juga penyuluh tapi yang fungsional, yang PNS. Nah, yang 144 tadi yang non PNS. Salah satu programnya adalah HIV/AIDS. Nah, jadi barangkali kalau ada sosialisasi itu bisa digandeng untuk menyebarkan. Siap. Atau mungkin ada acara apa yang sifatnya akan melakukan sosialisasi, kami bisa diundang. Misalkan tidak semuanya ya 18 orang lah mewakili per kecamatan tadi, biar nanti ditularkan. Karena per satu kecamatan itu ada 1 orang yang khusus menangani HIV/AIDS. Berarti ada 18 orang. Ya, ini informasi baru ya Mas. Kita baru tahu. Ya, nanti perlu sampaikan. Nanti barangkali ada yang membantu sosialisasi. Mereka insya Allah ikhlas lah untuk seneng. Artinya dikasih pekerjaan itu seneng. Dikasih kerjaan karena kita ini sering diundang ke wilayah, dilatih terkait dengan sosialisasi HIV/AIDS, tapi kalau kita sendiri jalan itu kayaknya kurang pede kayak gitu kan. Nah, mungkin dengan ini saya sampaikan, nanti sudah ada semacam info yang sama-sama bisa kita respons sehingga. Nah, kalau yang narkoba juga ada. Jadi kita udah gandeng BNN, sering kita hadirkan BNN untuk menyampaikan informasi kepada penyuluh-penyuluh yang ngurusi narkoba. Nah, yang HIV/AIDS ini belum Mas Faris. Mungkin nanti bisa pokoknya ini total semua penyuluh ada 144. Tapi yang nangani kan ada buta huruf Al-Quran 1 orang ada terkait aliran radikal itu loh, teroris itu ada yang nangani, HIV/AIDS ada, narkoba ada. Nah, nanti bisa disampaikan pimpinan lah. Saya juga malah sering terinfo. Sering saya duduk dengan Bu Husna, tapi saya kok lupa nggak bilang masalah itu. Iya. Berarti nanti kalau kita butuh bantuan bisa bersurat ke Kemenak untuk menugaskan salah satu di mana gitu nggih. Oh, siap. Baik, kalau sudah barangkali ada lagi sudah ya. Alhamdulillah bincang-bincang kita sekitar 30 menit ya terkait HIV/AIDS pada siang hari ini. Untuk sementara cukup. Nanti mungkin kalau sekiranya ada hal-hal yang perlu diinformasikan, siaplah. Ya, kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.